Dipercayai bahwa dengan mengidentifikasi orang-orang yang mudah jatuh kelompok risiko tinggi dan menerapkan langkah-langkah pencegahan jatuh, para lansia atau penyandang disabilitas dapat dibantu untuk berjalan dengan aman. Salam terbaik dari Lancet International Hospital. Halo semuanya, saya adalah maskot dari Rumah Sakit Internasional Lancet, dan saya di sini untuk berbagi informasi penting tentang pencegahan jatuh. Siapa saja yang mudah terjatuh? Pasien berisiko tinggi. Secara keseluruhan, meskipun setiap orang menghadapi risiko jatuh, kelompok tertentu lebih rentan terhadap peningkatan faktor risiko jatuh, contohnya termasuk anak-anak di bawah usia 6 tahun dan individu berusia 65 tahun ke atas. Anemia, hipotensi ortostatik, atau tekanan darah rendah memiliki riwayat terjatuh. Individu yang mengalami gangguan kesadaran, seperti kehilangan orientasi, gelisah, kebingungan, delay, atau telah mengonsumsi obat yang memengaruhi kesadaran atau aktivitas, termasuk diuretik, obat penghilang rasa sakit, obat pencahar, obat penenang, obat tidur, dan obat kardiovaskular, berisiko lebih tinggi mengalami jatuh. Disfungsi anggota tubuh seperti kelemahan anggota tubuh, gangguan penglihatan, kehilangan pendengaran, stroke, dan demensia. Patah pada ekstremitas bawah atau bangun dari tempat tidur dengan melangkah melintasi rel tempat tidur sebelum rel tempat tidur diturunkan. Sepatu ini tidak kocok atau lantai licin. Lansia tersebut bangun dari tempat tidurnya sendiri tanpa membangunkan anggota keluarga yang merawat mereka. Bagaimana mencegah terjatuh? Jika termasuk dalam kelompok risiko tinggi jatuh, sebaiknya ada seorang pengasuh yang bersedia memberikan pengawasan 24 jam. Perubahan posisi harus dilakukan perlahan-lahan untuk menghindari jatuh akibat pusing atau ketidakstabilan postur. Jika Anda mengonsumsi pil tidur atau merasa pusing atau mengalami tekanan darah yang tidak stabil, penting untuk diingat. Duduk terlebih dahulu di pinggir tempat tidur sebelum berdiri, kemudian biarkan keluarga membantu Anda keluar dari tempat tidur. Ketika Anda atau lansia sedang berbaring di tempat tidur, penting untuk selalu menaikkan rel tempat tidur di kedua sisi. Saat bangun dari tempat tidur, harap berhati-hati untuk tidak mencoba melewati rel tempat tidur sendiri. Sebelum mandi, pengasuh sebaiknya memastikan bahwa semua barang yang diperlukan sudah disiapkan. Pengasuh menemani individu sepanjang proses di kamar mandi. Gunakan pegangan tangan untuk membantu berdiri saat pergi ke toilet. Memakai pakaian yang sesuai panjang dan ukurannya. Disarankan untuk menggunakan sepatu anti-selip dan hindari berjalan telanjang kaki. Jika lantai basah, tolong beritahu staf keperawatan untuk mencegah tergelincir dan jatuh secara tidak sengaja. Pastikan pencahayaan yang baik, terutama di lorong, tangga, dan kamar mandi. Letakkan tombol panggil perawat di dekat, dan tekan jika diperlukan bantuan untuk meminta pertolongan dari staf keperawatan. Mohon simpan barang di dalam lemari sebisa mungkin untuk menjaga jalur-jalur tetap luas. Dalam keadaan darurat di toilet, tolong tekan bel panggil merah di dalam untuk memberi peringatan kepada perawat agar datang memberikan bantuan. Jika pasien dan rawatannya terlihat gelisah, tidak nyaman, atau tidak sadar, pengasuh selain memahami dan menghilangkan penyebabnya, juga dapat memberikan kebersamaan atau menerapkan langkah-langkah perlindungan yang sesuai. Individu dengan mobilitas terbatas memerlukan bantuan penuh dari pengasuh dan penggunaan alat bantu yang sesuai saat melakukan aktivitas di luar tempat tidur. Untuk individu dengan kekuatan otot bagian bawah tubuh yang tidak stabil, latihan dapat dilakukan sambil beristirahat di tempat tidur. Ini mungkin termasuk latihan mengangkat paha dan menekuk lutut, latihan mengangkat kaki lurus, dan latihan mengangkat pinggul. Lakukan 30 kali repetisi untuk setiap latihan, sekitar 2 hingga 3 set per hari. Di rumah sakit, ikon pasien yang berisiko tinggi terjatuh. Di rumah sakit, melalui penilaian oleh staf keperawatan, jika Anda diidentifikasi sebagai anggota kelompok risiko tinggi jatuh, para pengasuh akan meletakkan gelang pergelangan tangan berwarna kuning sebagai langkah pencegahan jatuh. Selain itu, tanda-tanda pencegahan jatuh akan ditempatkan di sekitar tempat tidur. Selanjutnya, di setiap ruangan,
terdapat poster dengan tips pencegahan jatuh sebagai referensi. Untuk pertanyaan lebih lanjut, silakan hubungi stasiun perawatan untuk mendapatkan informasi perawat yang merawat Anda. Salam hormat dari Rumah Sakit Internasional Lancet.